Itu dia. Oke. Dia itu Iya, itu si dia. jali-jali. Itu dia beberapa sentimen yang mempengaruhi pasar kita hari ini. Tapi seperti biasa tentunya untuk validasi kebenarannya, karena ini sudah masuk jelang penutupan, pastinya ada hal-hal mungkin yang berubah gitu ya, yang mempengaruhi harga pasar. Karena kalau kita lihat pasar hari ini itu dibuka dengan cukup baik begitu ya. Kemudian juga sempat berada di posisi tertinggi di 7.400-an, tapi tiba-tiba anjlok guys. Anjlok seanjlok-anjloknya. Kita lihat nanti penutupan sekitar mungkin 10 menit lagi kita akan bahas mengenai penutupannya. Penutupan sekitar 5 menit lagi. Langsung saja kita sapa Mbak Sandra dari Investasiku. Halo Mbak. Hai. Halo Mbak. Halo. Tadi kita udah lihat beberapa sentimen yang mempengaruhi hari ini ya Mbak Sandra ya. Betul sekali. Ada yang berubah gak sih sentimen-sentimen yang mempengaruhi dari pasar pagi ini di sesi pertama sama di sesi jelang penutupan? Enggak sih, kalau misalnya untuk sentimen masih ngikutin yang Fed suku bunga ya mau turuninnya. Itu kan kemarin naik sampai ATH all time high IHSG. Betul. Kemarin itu karena hasil PPI waktu itu CPI yang indeks Amerika. Ya. Inflasinya menurun ya. Jadi untuk menambahkan suku bunga harus diturunkan. Dan hari ini juga IHSG sempat all time high tuh. Di mana? Di berapa tadi ya? Di 7460 ya, betul ya? 7460 tapi kemudian dia turun lagi. Ini mungkin kemungkinan ini adalah aksi profit taking ya. Karena seminggu terakhir dan minggu lalu ini IHSG ini naik terus. Betul, hijau terus rally ya, terus rally ya. Terus. Ini mungkin saatnya masih agak beristirahat. Terus kemarin udah banyak yang profit taking. Jadi mungkin untuk sepekan ke depan atau minggu depannya masih konsolidasi. Penguatannya masih terbatas gitu. Jadi agak beristirahat dulu lah, karena kalau naiknya terus nanti turunnya juga bisa anjloknya bisa dalam ya. Dalam. Jadi gitu. artinya kalau kita lihat IHSG pagi ini di sesi pertama ini penurunan yang begitu dalam ini karena profit taking itu Mbak? Iya, ini karena profit taking. Karena kalau sentimen belum ada yang masih ngikutin yang kemarin sih. Dan kalau dari US sendiri kan masih menunggu data yang masih ditunggu itu adalah hari ini ntar malam ada data inflasi lagi. Data pengangguran sama penjualan retail di AS. Nah kalau penjualan retailnya itu menurun kayak gitu berarti kan fix ya harus diturunkan suku bunganya. Mungkin dituruninnya tadinya mau 50 BPS atau 0,5%. Mungkin ini jadi 0,25 di akhir September nanti gitu. Planningnya memang yang terdekat akan ada penurunannya di akhir September ya. Ya betul. Ada berapa kali penurunan Mbak dengan rilis beberapa data terbaru ini? Ada prediksi nggak beberapa kali kira-kira akan diturunkan suku bunga? Kalau misalnya berdasarkan data sih seharusnya 2 kali ya atau 3 kali sampai tahun depan. Cuman ini ya tetaplah The Fed masih melihat perkembangan data-data yang lain. Kalau data-datanya menunjang kayak data inflasi, produsennya, terus kemudian daya beli konsumen atau data-data pengangguran juga semakin meningkat ya itu mungkin agak harus lebih panjang lagi gitu. Itu juga di Eropa. Eropa juga masih kemarin bursa Eropa juga menguat, respon positif dari data inflasi kan, inflasi CPI, kemudian didukung juga data inflasi Inggris itu juga lebih rendah. Jadi kompak nih, jadi serak suara, kompak. Semua jadi ini ya dari tadi nih batuk Paji. yang pakai kita saling menularkan. Aduh, tapi sih jangan sampai ya ada sesuatu sehat-sehat pokoknya. Sehat semuanya. Yes. Oke, Mbak, ini kan kemarin kalau nggak salah tuh dari sektor energi itu salah satu menjadi penopang dari penguatan IHSG karena kemarin masih rally ya, kemarinnya masih bagus kemarin ya kalau nggak salah. Nah, sementara kalau dari SDM sendiri menurunkan harga acuan batu bara nih. Jadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan harga batu bara acuan ini untuk periode Agustus ini ya. Itu nanti diperuntukkan untuk harga jual batu bara untuk penyediaan listrik dan juga kepentingan umum. HBA ini untuk jadi patokan harga batu bara pemenuhan kebutuhan bahan baku dan juga bahan bakar industri. Ini akan diturunkan. Seperti apa nih kalau melihat aturan baru ini Mbak? Harga baru ini.
Kalau misalnya harga acuan batu bara berarti kan logikanya harganya itu diturunin ya. Kalau diturunin berarti mereka mungkin cost-nya jadi lebih low gitu kan. Ya tapi tergantung permintaan juga. Kalau misalnya permintaannya dari luar, kita kan kalau batu bara ekspor ya. Kalau misalnya ternyata permintaannya tinggi ya berarti pendapatannya juga termasuk tinggi. Tapi kalau misalnya responnya apa, maksudnya ekspornya kita rendah ya itu ngaruh. Tapi kalau misalnya dilihat sini harga batu bara acuannya diturunkan, harusnya itu lebih baik ya depannya. Tapi kalau indeks energi kalau kita lihat udah seperti naik apa? Sih. Seperti apa kalau dari energi hari ini? Iya, kalau dari indeksnya ya emang itu sudah rally terus ya. Dari tahun 2023 itu rally terus. Nah ini juga harus, kalau sekarang mungkin energi terbantukan karena dolar melemah, rupiah melemah. Karena kan kita kebanyakan ekspor, jadi orang convert pasti pakai dolar kan belinya. Nah itu. Kalau rupiah kita sekarang ada di level di angka berapa Mbak? Kemarin kan soalnya penguatan rupiah kita di bawah 16.000 kan? Udah di 16.000 sih, sekarang di 15.700. Mungkin sekarang sih agak naik ya, naik setengah persen 15.700. Cuman untuk kedepannya diprediksikan karena ini sudah turun dari 16.000 untuk sampai akhir tahun menguat gitu kalau dilihat, apalagi ditambah data-data pendukung suku bunga turun, kita juga pasti berimbas turun juga kan. Nah rupiah kita semakin menguat gitu. Kalau terkait dengan harga rupiah kita yang naik turun juga nih Mbak ya, dan karena menurun jadi kita harapkan pendapatan kita dari hasil ekspor impor ini juga kan meningkat ya. Kalau appetite dari investor asing ke Indonesia ngelihat data-data yang baru rilis ini seperti apa Mbak? Data yang ini ya. Oke, kalau ekspor impor, kalau hari ini sih kita ada keluar data ya. Cuman impor kita yang naik bukan ekspor. Ekspor kita menurun. Ya walaupun nggak terlalu signifikan. Tetap komoditas lah yang penyumbang utama untuk kita ekspor, kayak bahan bakar mineral, batu bara, minyak nabati sama besi, baja kayak gitu. Tapi kalau misalnya lihat data-data tersebut ke arah yang positif, ya harusnya investor jadi bergairah lagi untuk investasi di negara kita yang tercinta ini. Amin. Kalau Edo ada tentang investasi itu dia langsung keluar statement. Come to my country, come invest to my country. Udah lama gak denger itu. Mungkin Afif punya jargon sendiri. Enggak, saya ini soal dana asing masuk Indonesia nih Mbak. Ini ternyata aliran investasi cukup tinggi di bulan ini ya Mbak ya. Mencapai 4 triliun atau 251 juta USD. Dengan total aliran masuk asing ke pasar ekuitas Indonesia sejak Juli mencapai 10,7 triliun. Ya, berita bagus dong itu berarti ya. Berarti memang apakah karena memang kan kalau misalnya investor itu kan ada yang dibilang karena apa? Pengaruhnya ada soal politik bangsa gitu-gitu gak sih Mbak? Apa emang geopolitik segala macam? Atau mungkin sekarang memang investor atau mau ke IKN kali gitu, gak tahu ya? Kalau faktor sih banyak ya, banyak faktor. Kalau di Indonesia sebenarnya kan masih masuk negara berkembang. Jadi harusnya kalau walaupun investor mau berinvestasi di Indonesia itu sesuatu hal yang kalau untuk jangka panjang itu hal yang bagus, karena kita masih negaranya negara berkembang yang mau menjadi negara baju. Jadi kesempatan mereka untuk berinvestasi itu sangat luas sekali gitu kan. Nah kalau misalnya mereka tadi sebanyak 4 triliun itu salah satu indikasi adalah mungkin nantinya kedepannya akan berakhir lah era suku bunga yang tinggi. Karena kalau kayak kemarin suku bunga tinggi banget kan, Amerika lagi istilahnya resesi lah ya, lagi inflasi dia naik, krisis lah di mana-mana gitu kan. Otomatis investor-investor asing yang ada kita lebih better dia pindahin nih uang investasinya nggak di saham dulu, entah dibalik ke sana karena kan suku bunga lagi tinggi, mending deposito atau sekalian di emas kayak gitu. Nah ini kalau misalnya suku bunga, semua data sudah mendukung suku bunga akan diturunkan, ya investor pasti akan bergairah lagi untuk berinvestasi di equity, di saham gitu. Itu kalau di Amerika terjadi resesi agak berkebalikan sama Indonesia ya, kita mengalami surplus ya Mbak ya. Betul. Cuman kalau kita ya investor masih wait and see, di kita ya dari presiden. Kan presidennya nanti sebentar baru jabat lagi, Oktober. Lihat juga kebijakan-kebijakan ekonominya akan seperti apa. Betul, gitu kan. masih wait and see. Berarti nanti jargonnya bisa wonderful cuan Indonesia. Yoi, keren banget tuh kayaknya. Wonderful cuan Indonesia. Cuan itu bahasa apa sih Mbak?
Aku juga nggak tahu ya. Cuan itu iya. Coba cari cuan itu bahasa apa ya? Karena bahasa gaul ya. Mana kayak itu? Bahasa Tiongkok. Artinya zun, cuan, artinya untung atau hasil. Untung, cuan. Ya mungkin mencerminkan juga negara kita kan banyak etnisitinya, ya kan. Tapi beda kalau sama cuanki. Mas bakso. Buka lagi cuanki. Takutnya ada hubungannya. Iya. Ini kan lagi ngomongin makanan. Kita tadi lagi ngomongin buah yang cukup kontroversi, Mbak. Apa tuh? Durian. Wow, lagi banyak. Lagi musim ya itu. Oh iya tahu. Ada tahu all you can eat durian kita bayar 100. Iya, 9.000. 100 berapa? Bukan 99.000 ya? Enggak tahu lagi gue. Yang di mana salah? Yang di Kokas ya? Iya. Itu makan gratis. Enggak gratis. Iya, all you can eat ya. Sepuasnya maksudnya. Iya, sampai kayaknya ada itunya deh, ada takarannya makan kayaknya apa. Ya. Apa menunya gitu. Gak se-all you can eat itu sih kayaknya. Iya sih. Suka gak makan durian? Suka sih, cuman agak ya dulu mungkin masih berani, sekarang kayak agak membatasi gitu loh. Karena juga kebanyakan durian kan gak bagus buat kesehatan. Kolesterol ya? Iya, kolesterol. Emang iya durian bisa sakit perut nanti kalau kebanyakan. Kalau dari level 1 sampai 10 kamu sukanya suka buah duriannya. Dari level 1 sampai 10 berapa? 10. Ya itu udah. Tadi udah muter kesini, balik lagi kesini. Suka tapi takut gitu aja kalau kebanyakan. Soalnya tadi kita ada berita juga, ada informasi juga kalau ternyata nilai ekspor durian kita itu ternyata cukup gede loh, Mbak. Wow. Iya, salah satu komoditi perkebunan yang menyumbang juga bagus untuk dong. Indonesia bagus. Betul. Jadi ternyata dikirimnya tuh ke Singapura dan juga Malaysia. Dan ternyata Cina itu setahun impor durian itu 8 miliar USD, Mbak. Cina gede juga. Banget ya. Iya, mungkin karena penduduknya banyak juga kali, Viv. Iya sih. Iya Maksudnya kan? nggak Jadi mereka mencukupi pada durian di sana kan. Iya, kan krisis durian, Mbak, di sana kan. Jadi apa krisis durian? Sotoy banget krisis durian. 8 miliar buat impor durian buat apa, Mi? Thailand buat makan lah. Thailand kan juga terkenal durian. Iya, Thailand durian montong. Malaysia musangking. Oh, kita ya apa kan? namanya? Kita banyak banget. Durian Medan kita. Durian Medan is the best pokoknya ya. Petruk itu juga enak tuh. Petruk juga enak. Oke, daripada ngomongin durian terus kepengen durian nih gue jadinya nih ya. Mending Afif minta tolong bacakan penutupan kita hari ini. Yang mana nih, Mai? Oh ya, maaf. Ini penutupan kita. Penutupannya di 7409,501 merah ya, Mbak ya? Iya, penutupannya. Iya, ditutup merah. Betul. Mengalami penurunan. Penurunannya minus 0,36%. Betul nih. Dan kalau kita lihat memang dari jumlah transaksinya sampai 1 juta kali ditransaksikan dengan nominal 9,115 T gitu ya. Jadi nggak nyampe 10 T. Biasanya tuh kalau 10 T itu transaksi lagi rame banget gitu ya, Mbak ya. Kalau sampai segitu, iya. Tapi memang kalau dilihat ya karena merah juga sih penutupannya. Jadi emiten-emiten saham yang menurun, harganya juga akhirnya lebih banyak begitu kan. Ini yang kalau dilihat emiten sahamnya dari sektor mana aja nih, Mbak, yang yang menurun? Kayaknya banyak ya nih ya. Kalau yang hari ini yang menurun ya banyak, ada basic industry, finance, kesehatan, industrial, energi juga turun, non cyclical sama infrastruktur ya. Itu yang naik itu properti, transportasi, teknologi sama cyclical. Yang paling besar tuh penurunannya di infrastruktur sama energi. Wow. Itu yang paling besar penurunannya ya. Energi nggak sampai 1% sih. Energi mengalami penurunan, Mbak. Iya, karena kan dia udah rally juga ya dari beberapa hari yang lalu. Benar. Efek dari itu kan minyak karena Israel masih terus berperang. Iya. Memanas ya geopolitik di Timur Tengah ini. Kalau kita lihat juga ini kita ditutup di level yang kurang bagus begitu ya. Tapi dari beberapa indeks seperti di Tokyo, di Shanghai, kemudian di Singapura itu mereka hijau ya semua ya. Betul. Ini pada kompak ya. Responsnya positif. Iya. Akan berita-berita yang ada, yang data-data yang sudah keluar kemarin. Oke. Selanjutnya nih kalau misalnya kita lihat penutupan hari ini. Nah, ini kalau kita lihat penutupan
hari ini yang menguat atau yang bisa dikoleksi untuk besok nih kira-kira apa nih Mbak? Karena ada beberapa ya sebenarnya antara yang menurun dan yang naik sama ya. Nggak terlalu banyak gitu ya perbedaannya. Yang masih aman untuk kita koleksi untuk besok. Untuk besok mungkin kita bisa lihat di sektor properti kan kenaikannya hari ini juga lumayan ya. Ini juga didukung sama sentimen suku bunga nih. Kita tunggu dulu data deh malam ini. Ada data yang tingkat pengangguran di Amerika sama data apa tadi ya? Data penjualan retail. Nah itu kalau misalnya hasilnya juga harus supaya suku bunga turun itu ini akan menguat sih properti. Terus kemudian finance itu bisa kita sampai akhir tahun lah. Sampai akhir tahun. Sama yang konsumsi. Cyclical gitu. Kalau non cyclical, consumer good. Oke. Kalau yang dari properti tadi, apakah ada pengaruhnya juga mungkin dengan pembangunan IKN yang masih terus berjalan, begitu kan? Apakah bisa jadi sentimen yang baik, Mbak? Kalau properti mungkin bukan yang ke IKN sih, lebih ke suku bunga nanti turun. Kalau misalnya IKN mungkin dampaknya ke industri ya, konstruksi kayak gitu. Kan masih membangun terus kan, ya kayak ke situlah gitu. Jadi sentimennya akan lebih ke sana gitu ya. Betul. Oke, kalau kita lihat untuk besok, kira-kira prediksinya seperti apa, Mbak Sandra? IHSG kayaknya masih konsolidasi menguat tapi terbatas. Jadi range-nya itu mungkin di sekitar bentar ya. Di 7380 sampai 7445. Oke, jadi range-nya masih terbatas ya.